Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa program Melekat mengenal lebih dekat kembali menjumpai Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya Ratu Fitri. Dan kali ini saya sudah berada di gedung DPRD Kota Cilegon. Tema yang cukup menarik kita angkat kali ini terkait wajah pendidikan di Kota Cilegon dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah pemirsa, pendidikan ini memang memainkan peranan yang penting bukan hanya di pemerintah pusat namun juga di pemerintah daerah. Kemudian dalam mewujudkan cita-cita untuk Indonesia Emas 2045, sejumlah langkah strategis pun juga nampak dilakukan oleh pemerintah tingkat pusat maupun juga pemerintah tingkat daerah. Dan yang digulirkan juga berbagai program, kemudian kebijakan, serta program-program beasiswa yang juga digulirkan untuk adik-adik kita. Nah, termasuk juga yang terbaru ada program Satu Pelajar Satu Rekening yang dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cilegon. Dan untuk mengetahui dan membahas seperti apa wajah pendidikan di Kota Cilegon, sudah bersama saya Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon. Langsung saja kita sapa Bapak Haji Sohidin SA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ayu Fitri. Sehat Pak Wakil? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini wajah yang sudah tidak asing tentu saja. Kemudian juga dengan kostum yang juga sudah tidak asing nih istilahnya ini yang biasa digunakan oleh Presiden kita. Karena memang berasal dari Gerindra ya Pak Wakil ya. Alhamdulillah ini masuk di unsur pimpinan ya di unsur 2024 pimpinan. Ini. Betul. Ini sudah tidak asing karena memang sebelumnya juga sudah pernah ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Betul, ya. Ini sudah berjalan, sudah dilantik, otomatis ini 100 hari kerja istilahnya nih Pak. Ya. Ya. Nah, terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Saya Sohidin, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon. Terima kasih hari ini saya diundang dihadiri nih ya, didatangi oleh Mbak Ayu Fitri untuk kita mungkin berdiskusi ya gitu tentang pendidikan di Kota Cilegon. Ya, Kota Cilegon memang kota yang cukup unik bagi sebagian masyarakat dan juga bagi saya pribadi karena kota yang merupakan kota terkaya nomor 4 di Indonesia dan wajah pendidikan ini merupakan satu ukuran ya, ukuran dalam artian ketika kota itu kota kaya tentunya pendidikan juga harus maksimal. Tentunya itu. Betul. Ayu Fitri. Ini menjadi salah satu modal utama ya bagi satu daerah bagaimana investasi jangka panjang yang memang dimulai dari unsur pendidikan. Namun sebelum saya ke tema nih Pak Wakil nih, ini mungkin pemirsa juga ingin tahu lebih dalam karena programnya juga melekat mengenal lebih dekat sosok dari Pak Wakil Ketua Bapak Sohidin. Nah ini kita berangkat dari masa kecil, kemudian bagaimana kemudian akhirnya terjun ke dunia politik. Backgroundnya sepertinya apa sih Pak sebelum ke politik nih Pak Wakil? Kalau mau dikupas dari masa kecil panjang. Nggak cukup satu episode nih kayaknya ya Pak. Tapi intinya saya adalah dari keluarga yang sangat biasa-biasa saja. Saya lahir di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Cilacap. Sekolah saya dulu di SD Inpres zaman dulu ya. SD Inpres. SD Inpres itu saya mengalami dan menjalani sekolah 6 tahun SD dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu berangkat sekolah itu tidak bersepatu. Istilah orang sini nyeker gitu ya Nyeker, ya nyeker gitu. Karena memang dari ekonomi keluarga memang tidak mampu untuk beli sepatu, makanya kita hanya ada sendal jepit. Sendal jepit itu tidak boleh dibawa ke sekolah oleh guru. Makanya saya dulu selalu memasukkan sendal jepit saya di tas. Masuk ke kelas itu nanti tidak pakai alas kaki nyeker. Nanti pulang boleh kita pakai lagi, kan jalan kaki. Peraturan jalan kaki nggak jauh sih, mungkin sekitar 1 kilo lah ya, PP 2 kilo ya gitu. Dan itu saya jalani sampai alhamdulillah sampai selesai 6 tahun di SD Inpres ya. Dulu SD Inpres itu adalah SD bantuan presiden ya, presiden ya.
ya dalam era Orde Baru ya. Nah, kemudian mungkin saya menjanji ke SMP, ke SMA, kemudian mengawali karir saya itu bukan di politik, Mbak. Saya dulu karena kepengen pengen melanjutkan kuliah, sementara orang tua tidak mampu gitu. Orang tua tidak mampu, karena saya juga mengalami saat SMP, saya masih ingat bapak saya sampai menjual sepeda untuk biaya sekolah anak, ya gitu. Ya, karena orang tua saya dari mohon maaf dari Jawa, makanya orang Jawa itu bagi beliau-beliau itu pendidikan anak adalah sangat nomor satu, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian saya dulu mencoba untuk mendaftarkan diri di kepolisian. Nah, tahun 1999 saya masuk pendidikan di kepolisian di SPN Purwokerto. Kemudian saya mendapatkan tugas di Cilegon. Langsung di Cilegon. Setelah menjalani pendidikan Bintara selama 11 bulan, ditambah 2 bulan di Bandung, saya mendapatkan tugas di sini dengan pangkat Sersan 2 zaman dulu. Kalau sekarang ini Brigadir 2 mungkin ya gitu. Nah, kemudian seiring waktu saya baru bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu setelah saya sudah jadi polisi. Jadi membiayai sendiri membiayai sendiri. Jadi saya alhamdulillah bisa diwisuda dengan biaya sendiri. Kemudian saya bisa sekolah perwira juga dibiayai sendiri, dan di tahun 2018 saya mengajukan pensiun dini. Istilah pensiun dini itu kalau di kepolisian nggak ada, namanya pemberhentian lebih cepat. Itu ya pensiun dini, istilahnya pendi. 2018 ya, 2018 iya. Karena saya sudah bertekad untuk masuk ke politik. Jadi saya masuk harus keluar ya, Pak? Ya, harus keluar. Saya mencalonkan diri di legislatif Kota Cilegon 2019. Alhamdulillah saya dilantik jadi anggota DPRD, dan alhamdulillah juga saya ditunjuk karena SK-nya Pak Prabowo ya waktu itu. Saya ditunjuk untuk mengemban amanah menjadi unsur pimpinan wakil ketua DPRD waktu itu. 1 tahun kemudian di tahun 2020 Cilegon ada kontestasi pilkada. Nah, atas perintah partai saya diminta maju waktu itu. Maju kembali jadi 2019 saya pileg, 2020 saya ikut pilkada gitu. Ya dengan 4 pasang waktu itu ya, mungkin saya berpasangan dengan Golkar waktu itu, Gerindra, dan alhamdulillah kalah. Alhamdulillah kalah. Tapi itu bukan menjadi satu hal yang membuat saya jadi asa, tidak. Betul, itu justru memotivasi saya. Betul. Gitu kan ya. Jadi alhamdulillah kekalahan saya itu membawa berkah. Karena apa? Karena pada hari ini pemenangnya adalah wali kota sekarang Pak Heldi, rekan saya, dan itu sekarang menjadi satu badan dengan saya di Gerindra. Gitu. Dan hari ini saya menjadi mendukung beliau. Itulah politik. Politik itu bukan musuh, politik itu adalah lawan, seperti sparring tinju. Ketika kita bertinju di atas ring, pukul-pukulan, selesai kita berpelukan. Itulah politik. Betul. Dinamis ya artinya. Lebih dewasa di situ kita berpolitik, gitu Mbak. Baik, ini perjalanan yang kalau disingkat luar biasa perjalanannya begitu ya Pak Wakil. Ini dari mulai terjun ke politik, memang sebelumnya juga aktif begitu ya di kepolisian, kemudian memutuskan untuk juga tergerak. Itu apa yang membuat tergerak begitu akhirnya, saya mantap di politik nih? Begini Mbak, saya di kepolisian saya sudah berbuat untuk masyarakat. Betul. Ya, berbuat untuk masyarakat. Gitu. Cuma yang banyak datang ke saya itu masyarakat bermasalah, gitu ya. Nah, dan saya lebih pengen lebih luas berbuat untuk masyarakat Cilegon ini. Gitu. Kalau di kepolisian saya membantu masyarakat, melayani masyarakat.
konteksnya tidak semua masyarakat Betul. yang membutuhkan pelayanan kepolisian. Tapi kalau sekarang saya di politik, saya ada di lembaga DPRD, wakil daripada rakyat, saya bisa berbuat lebih luas untuk masyarakat saya. Karena bagaimanapun saya dulu datang ke Cilegon ini karena tugas dan tidak membawa apa-apa, dan saya ingin berbuat untuk masyarakat dan saya ingin berguna untuk masyarakat. Paling tidak apa yang menjadikan saya hidup di Cilegon ini, saya ingin ada yang saya berikan kepada masyarakat Cilegon ini. Gitu. Ada kontribusi yang diberikan ya dari Pak Wakil untuk masyarakat Kota Cilegon khususnya. Dari Dapil berapa ini, Pak? Dapil 3, Citagil Ciwandan. Citagil Ciwandan. Iya. Alhamdulillah ini di periode yang saat ini pun juga dipercaya kembali oleh masyarakat di Dapil Bapak, dan alhamdulillah ini sudah masuk lagi kembali di unsur pimpinan ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi ini ruangan saya masih yang sama dan kursi saya masih yang sama juga Masih dengan yang berarti sama. yang dulu. Baik. Iya, Mbak. Nanti kita harus tahan di sini dulu, Pak. Kita nanti jeda, kemudian kita akan lanjutkan kembali dengan tema yang sesuai tadi kita sampaikan di awal. Ini sedikit profil ya dari Pak Wakil Ketua, seperti apa perjalanan hingga masuk di dunia politik. Kita akan segera kembali, tetap bersama kami dalam program Melekat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat secara serentak melakukan pelantikan terhadap 50.183 anggota kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS. Selain pelaporan, juga menerima layanan sosialisasi bahaya narkoba untuk pelajar, rehabilitasi dan pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang diterbitkan BNN Provinsi Banten. Warung bernama Omah Amel ini viral karena menyajikan bakso wajan. Bukan bakso yang terbuat dari wajan, melainkan wadah atau tempat baksonya menggunakan wajan. Selamat malam, Halo Indonesia di awal pekan ini hadir kembali untuk Anda. Informasi tadi akan menjadi informasi utama kami. Saya Nina Rostiana, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Sudut yang di bawah kita akan tarik ke atas menjadi seperti ini. Jangan lupa satunya juga. Yang pertama, jog in place. Jog in place ini adalah lari di tempat. Okay, let's start. 1. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat. Masih bersama kami, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon, Bapak Sohidin. Nah, ini terkait dengan peran penting ya dunia pendidikan, termasuk juga diantaranya di Kota Cilegon, bagaimana menyongsong Indonesia Emas di 2045. Nah, Pak Wakil, ini kan banyak sekali program-program yang dicanangkan, baik itu di pemerintah pusat maupun juga di pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Cilegon. Tadi di awal saya menyebut bahwa ada berbagai program, baik itu peningkatan sarana prasarana, kemudian juga program beasiswa, satu pelajar satu rekening. Nah, ini luar biasa. Artinya menyongsong Indonesia Emas ini sudah harus banyak persiapan. Bagaimana nanti kita mendulang SDM-SDM yang berkualitas di 2045. Tanggapan Pak Wakil seperti apa? Ya, menyongsong Indonesia Emas 2045 ini sangat penting. Ya, bagi saya ini sangat penting gitu. Dan komitmen pemerintah Cilegon untuk menyongsong itu sudah dilakukan. Artinya bahwa Cilegon dengan membuat prasarana menambah sekolah SMP negeri, terus juga memberikan beasiswa full sarjana dan juga satu rekening satu murid, satu pelajar gitu ya. Itu adalah bukti nyata bahwa kami dari pemerintah Cilegon beserta DPRD ini berkomitmen sangat serius
untuk menyongsong generasi emas untuk 2045 ya gitu. Karena apa? Program Pak Prabowo sendiri, saya sebagai kadernya, ini sebenarnya sudah dicanangkan jauh-jauh sebelum ini diluncurkan kepada masyarakat luas ya. Kami sebagai kader selalu diberikan pemahaman dan juga edukasi serta penekanan kepada kami semua untuk mempersiapkan generasi emas ini gitu. Indonesia tidak bisa seperti ini terus ya. Artinya begini. Contoh Mbak, gitu. Ya. Program Pak Prabowo itu yang kemarin sempat ya menjadi perdebatan, yaitu program untuk makan gratis, makan siang gratis bersama susu untuk siswa sekolah dan pesantren. Itu bukan hal yang tidak dipikirkan. Iya. Gitu. Artinya begini, bahwa Indonesia itu di 2045 itu nanti, kalau tidak dari sekarang diberikan suplemen dan makan yang bergizi, nanti akan jauh ketinggalan. Contoh soal sedikit aja ya. Pada era-era sebelumnya, sepak bola Indonesia itu kalau kita lihat lagi bertanding dengan negara luar, masih Asia saja, itu tinggi badannya aja udah jauh, ya kan? Kita jauh lebih pendek-pendek. Nah, itu menandakan bahwa memang kita perlu perbaikan gizi untuk dari sedini mungkin ya gitu. Saya mau nanya begini, Mbak Fitri udah punya anak belum nih? Sudah ya. Nah, yang paling gede umur berapa? SMP. Saya tetap kayak sekarang gini. Iya. Waktu anak Mbak Fitri ini masih balita, tentu setiap hari disuruh minum susu terus. Tapi ketika sekarang sudah SMP, apakah Mbak Fitri pernah terpikir untuk menyuruh anaknya minum susu? Terlupakan itu. Iya kan? Pak Prabowo memikirkan itu. Coba. Hal-hal yang dilupakan anak SMA masih butuh nutrisi. Orang tuanya itu sudah tidak lagi memikirkan susu karena dia sudah gede. Berarti untuk anak-anak balitanya, tapi Pak Prabowo masih memikirkan itu. Karena itu sebenarnya mereka masih butuh nutrisi itu. Betul. Nah, contoh itu, Mbak. Masih dalam tumbuh kembang ya, karena betul. jangan sampai terlewatkan hanya pada saat usia balita saja. Betul. Nah, dan yang tidak terpikir oleh kita sebagai orang tuanya, sebagai warga negara, itu terpikir oleh Pak Prabowo. Dan itu sudah pernah diedukasikan kepada kami jauh-jauh sebelum hal ini ini dicanangkan kepada kami para kader ya, terutama para kader Gerindra ya. Maaf saya sebut Gerindra di sini ya, karena saya kader Gerindra gitu. Betul. Kira-kira itu, Mbak. Karena memang persiapan 2045 walaupun hitungannya masih jauh nih, ini masih 2024, tapi kan persiapannya memang dari sekarang begitu, bagaimana mencetak generasi emas, generasi yang unggul, bukan hanya dari segi akademik tapi juga dari segi kesehatannya begitu ya. Termasuk dengan program tadi. Diawali kalau kesehatannya bagus, akademiknya pasti bagus, IQ-nya pasti bagus. Betul, pasti akan berbanding bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik, bisa menyerap pelajaran dengan baik, bisa ber-IQ tinggi kalau dari gizinya saja kurang. Gizinya kurang. Nah, itu. Dan ini dipikirkan oleh Presiden kita hari ini. Betul. Kalau nutrisinya seimbang, nutrisinya baik, penyerapan pelajaran di sekolah pun juga akan lebih maksimal ya, Pak. Ya, betul. Ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu upaya dari pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah daerah dalam hal ini Kota Cilegon begitu. Kota Cilegon sangat inspiratif sekali untuk mendukung program ini. Betul. Sangat inspiratif sekali. Terbuktilah pemerintah kita sekarang ini sudah membuat terobosan ya. Di antaranya SMP negeri yang selama ini menjadi masalah besar di Cilegon ini, bahkan ada satu kecamatan yang sudah sekian puluh tahun tidak pernah ada SMP negerinya dengan sistem zonasi ini, kan sangat luar biasa membuat masalah gitu. Dan ini sudah mulai terurai lah. Terus masyarakat Cilegon yang memang sekarang ini masih sangat rendah dalam hal lulusan sarjana. Nah, pemerintah Cilegon sudah mencanangkan 5.000. Sekarang belum sampai 9.000 ya, tapi kan 5.000
beasiswa full sarjana. sarjana. Gitu. Dan ini juga satu langkah ya. Terus juga kompetensi guru ya, kompetensi guru-guru para pendidik ini juga akan kuliahkan gratis gitu kan, dengan tidak mengurangi jabatan mereka nantinya. Jadi ini juga semata-mata dengan kualitas guru yang baik, pendidikan guru yang baik pasti akan menghasilkan lulusan terbaik juga. Betul. Jadi ini difasilitasi ya untuk guru-guru. Jadi dari SDM-nya juga. Nah, ini banyak sekali upaya-upaya Pak Wakil yang sudah dilakukan. Bahkan ini juga program-program dari pusat kemudian diturunkan ke pemerintah daerah. Nah, 2015 kita sudah tahu ada program atau pencanangan 12 tahun sekolah begitu ya, wajib sekolah 12 tahun. Nah, kalau Pak Wakil sendiri melihat di Kota Cilegon bagaimana implementasi wajib belajar 12 tahun sendiri di sini? Nah, 2015 betul 12 tahun walaupun sampai hari ini belum tercapai ya itu ya. Tapi upaya-upaya Pemkot Cilegon hari ini sudah saya katakan sudah cukup maksimal ya gitu. Terbukti sekarang ini untuk anak-anak putus sekolah sudah bisa diminimalisir gitu. Juga untuk program ini memang tidak bisa instan karena ini juga harus ada keselarasan dengan faktor ekonomi, terus faktor juga minat belajar, terus juga faktor dari untuk meminimalisir kenakalan remaja. Nah, ini tugas kami semua, tugas orang tua, tugas masyarakat, tugas pemerintah, tugas kami juga selaku DPRD. Dan ini sudah kita jalankan, diantaranya program tadi itu adalah salah satu untuk mencapai program wajib belajar 12 tahun itu. Mudah-mudahan ini ya dengan program-program yang berjalan. Nah, terkait dengan rata-rata lama sekolah. Nah, ini kalau di Kota Cilegon kan memang cukup tinggi ya Pak ya. Rata-rata lama sekolah di Kota Cilegon. Namun tidak dipungkiri juga ada beberapa yang mungkin putus sekolah. Nah, ini bagaimana Bapak menyoroti fenomena hal ini? Apalagi kalau kita tahu Kota Cilegon adalah kawasan industri. Nah, seperti apa terkait dengan anak-anak yang putus sekolah? Ya. Kaitan putus sekolah Mbak ini kalau saya melihat dari kacamata saya itu ada dua faktor. Yang pertama adalah putus sekolah karena eksternal ya. Artinya ini yang pertama karena memang anak ini terpengaruh oleh pergaulan yang kurang baik. Nah, ini akhirnya ada rasa malas, ada rasa terus ingin malas lah gitu loh ya, terus kenakalan remaja itu yang tadi yang saya sebut ya. Yang keduanya memang ini ada faktor ekonomi gitu ya, faktor ekonomi ini juga bisa ini eksternal ini saya bagi dua dulu ya gitu ya gitu. Ada faktor ekonomi gitu, ekonomi ini juga akhirnya anak-anak putus sekolah bekerja membantu orang tua. Dan internalnya itu saya lihat anak putus sekolah di Cilegon ini seperti yang sudah saya turun ke masyarakat, ini ada faktor kesehatan. Ya, ada faktor kesehatan. Jadi ada anak-anak yang memang dia di usia sekolah karena kesehatannya, daya tahan tubuhnya dia tidak bisa melanjutkan itu. Gitu. Tapi ada langkah-langkah yang sudah kita lakukan itu Mbak. Jadi ada beberapa faktor ya terkait dengan putus sekolah, eksternal maupun juga internal. Namun kemungkinan banyak juga yang dari faktor lingkungan ya Pak ya, dari lingkungan yang tadi itu yang tadi eksternal.
masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Arfiana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice on Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesal banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys ya. Kalian bolak-balik tuh ya nyesalnya ya. Kalian itu bisa menikmati lagu-lagu yang beragam. Apalagi special weekend di hari Minggu ini semua lagu ada di dalam satu hari ini. Wah, komplit banget kan? Iyalah jelas. Terima kasih sudah masih bersama kami dalam program Melekat. Kita lanjutkan kembali tema wajah pendidikan di Kota Cilegon menyosong Indonesia Emas 2045. Masih bersama saya Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon. Nah, ini tadi kita sudah membahas terkait seperti apa angka putus sekolah, kemudian rata-rata lama sekolah juga cukup tinggi di Kota Cilegon. Namun juga butuh beberapa kebijakan begitu ya Pak Wakil dari pemerintah Kota Cilegon, kemudian juga fungsi pengawasan dari DPRD Kota Cilegon. Nah, terkait dengan pemerataan pendidikan dari mulai sekolahnya begitu, seperti apa Pak Wakil melihat untuk pemerataan? Apakah sudah cukup baik atau memang perlu ada yang ditingkatkan kembali? Pemerataan di Cilegon untuk sekolah ini memang masih ada semacam klasterisasi ya gitu. Terutama untuk sekolah-sekolah yang swasta yang terpadu ya dengan fasilitas yang sangat lengkap, dengan sekolah-sekolah yang swasta yang mungkin dia juga untuk membiayai mereka juga dari SPP ya gitu, dari SPP. Nah, ini memang masih ada itu ya dan itu. Tapi langkah pemerintah dan DPRD hari ini yang pertama adalah untuk yang negeri dulu ya. Jadi ini kita membuat satu pemerataan dengan membangun ya sudah dibangun nih, sedang dalam proses pembangunan nih, dan SMP sudah berjalan menambah 4 SMP di Kota Cilegon ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk pemerataan gitu ya. Dan sistem zonasi ini kan pemerataan jadi tidak jelas Mbak gitu ya, karena ada satu kelurahan yang tidak punya SMP negeri, bahkan satu kecamatan nggak punya SMP negeri gitu. Ada juga SMP negeri yang sudah dibangun dari tahun 50, 58 ada. Nah, ini kan tidak akan bisa menampung semua, apalagi anak-anak yang lulusan SD yang sekolah yang tidak ada SMP negerinya, dia mau dapat zonasi dari mana? Betul. Nah, ini pemerintah Cilegon sudah melakukan langkah-langkah itu gitu. Nah, kemudian untuk klasterisasi ini sendiri antara kita sih di daerah pedesaan ya. Semua ini kan namanya kota perkotaannya. Tapi ada di daerah yang agak di pinggir atau agak ada pegunungan, itu memang agak sedikit berbeda dengan yang di kota-kota, walaupun itu negeri gitu. Nah, pemerataan guru guru yang profesional dan yang memang sudah memenuhi klasifikasi untuk baik itu pun juga belum merata. Dan ini lagi kita lakukan terus, makanya langkah pemerintah Kota Cilegon ini untuk mengkuliahkan kembali guru-guru untuk pasca sarjana agar bisa nanti ditempatkan di tempat-tempat yang memang masih membutuhkan itu gitu ya. Karena hari ini ya harus kita akui bahwa pemerataan untuk fasilitas infrastruktur sekolah itu lagi kita benahi, dan untuk fasilitas pemerataan tenaga pendidik juga sedang kita persiapkan. Ya.
Baik, jadi ini memang banyak sekali program-program begitu. Artinya program-program yang sudah digulirkan itu sudah memberikan dampak yang signifikan ya, Pak? Sangat, ya sangat. Artinya bahwa berapa ratus anak SMP yang ternyata tidak bisa tertampung di negeri sekarang sudah tertampung di negeri dengan adanya 4 sekolah baru. Nah, ini juga satu terobosan gitu kan ya, dan minat anak-anak Cilegon untuk kuliah sekarang lebih tinggi dengan adanya program full sarjana. Full sarjana, gitu. betul. Ini lebih tinggi gitu, sangat-sangat tinggi lah. Artinya yang mereka tadinya sudah pupus dengan hanya tamatan SMA, hari ini dia punya gairah, punya semangat, punya harapan untuk bisa kuliah, dan tentunya dengan dia bisa kuliah nanti yang pertama adalah meningkatkan pendidikan, meningkatkan pengetahuan dia, kemudian juga bisa mengangkat derajat keluarga yang pastinya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Betul, betul. Jadi dampaknya sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Sangat luas sekali dengan memberikan harapan dan juga peluang yang sama begitu ya Pak Wakil ya. Jadi memberikan dampak yang cukup signifikan program-program dan kebijakan yang sudah digulirkan ya dari pemerintah Kota Cilegon. Apalagi memang sebetulnya kan kewenangannya untuk pemerintah kota adalah tingkat SD, SMP dan PAUD ya. Tapi memang tetap konsen juga untuk pembiayaan program sarjana atau beasiswa tadi ya Pak Wakil. Pak Wali Kota selalu bilang, ini adalah bukan kewenangan kota. Dan SMA juga itu kewenangannya provinsi. Apalagi perguruan tinggi ini kewenangannya Dikti. Betul. Tapi kami tidak melihat ada regulasi itu. Kami ingin membantu masyarakat kami Cilegon untuk bisa kuliah. Masa salah? Gitu. Itu aja tujuannya. Jadi kami itu tidak melihat regulasi aja gitu. Tidak ada regulasi. Jadi kami tujuannya adalah kita membantu anak-anak kita mewujudkan cita-citanya untuk kuliah menjadi sarjana. Gitu. Betul, apalagi ini putra daerah Cilegon ya. Putra-putra daerah Cilegon yang juga memiliki kesempatan yang sama. Kemudian nanti juga akan mengharumkan nama Cilegon insya Allah. Tentu harapan kita ke sana. Betul, jadi tinggal belajar aja bagaimana mempersiapkan nanti ada tidak beberapa. dibebani dengan biaya segala macam, yang penting belajar gitu. Betul. Nah, bagaimana dengan kemitraan dalam hal ini OPD terkait begitu ya, Dinas Pendidikan, kemudian juga pastinya dengan Dinas Kesehatan, karena tadi ada bagaimana juga pemberian nutrisi dan lain-lain. Ini kan lintas OPD. Seperti apa bentuk pengawasan dan juga kemitraan yang dilakukan dari DPRD dalam fungsi monitoring, kemudian pengawasan di lapangan? Ya. Mungkin saya sedikit luruskan, kalau untuk kesehatan nanti makan siang gratis dan susu itu adalah dari pusat. Tapi dalam hal ini tetap penanganan ada dari Cilegon ya gitu. Nah, untuk peran serta dari OPD dalam hal ini Dinas Pendidikan itu udah sangat baik. Karena semua juga bisa ke Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan sangat aktif untuk memajukan pendidikan di Cilegon ini. Terbukti dengan zonasi yang diterapkan oleh pusat ini selama ini bisa diatasi oleh Didik Cilegon. Terus dengan penambahan SMP negeri ini juga peran Didik juga sangat besar di sini. Gitu. Jadi selama ini sih sangat baik ya. Apalagi kan kita menganggarkan juga cukuplah untuk didik ya gitu, untuk didik itu cukup. Artinya bahwa sarana prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah itu kita selalu akomodir. Dalam hal ini kita sebagai pengawasan dan juga selalu mengakomodir anggaran-anggaran yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Cilegon. Iya, selalu mengakomodir apalagi untuk pendidikan ya terutama ini menjadi salah satu layanan dasar yang juga harus diterima oleh masyarakat. Nah, ini tentu saja mudah-mudahan biasanya di kemarin ya
peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru, diharapkan juga nanti akan ada solusi-solusi karena memang jumlah lulusan kemudian daya tampung SMP negeri tidak seimbang. Nah, ini kan sebetulnya ada ya sekolah-sekolah swasta, kemudian pesantren yang juga mungkin bisa menjadi pilihan dari masyarakat. Seperti apa tanggapannya, Pak? Nah, ini adalah masalah tahunan yang selalu timbul. Terulang. Ya. Jadi PPDB ini memang luar biasa. Itu tidak cuma membuat pusing orang tua, tapi semua termasuk saya juga ya gitu ya gitu. Nah, langkah-langkah pemerintah Cilegon ini ya yang pertama tadi sudah dengan menambah jumlah sekolah juga ini juga masih ada masalah di sini ya gitu. Nah, sebenarnya begini Mbak, orang tua yang menyekolahkan anaknya ke SMP negeri ya. Sekali lagi nih, ke SMP negeri, itu semata-mata bukan karena bahwa SMP itu favorit, bukan. Iya. Bukan. Setelah saya langsung ketemu dengan masyarakat ya, yang memang juga banyak yang datang ke saya juga kan, saya tanya alasannya apa gitu. Jadi bukan karena SMP itu favorit, bukan. Tapi karena apa? Karena di SMP negeri itu ada gratis. Nggak bayar ya, Pak? Nah, jadi itu berlomba-lomba untuk masuk. Betul, dan deket karena zonasi. Betul. Gitu kan. Nah, ini juga sudah dipikirkan oleh pemerintah Kota Cilegon. Selama ini juga kita sudah bantu membiayai terutama anak-anak miskin yang sekolah di swasta. Iya. Kita memberikan biaya itu, gitu. Anak-anak miskin yang sekolah di swasta. Nah, program dari gubernur kita nih dari Gerindra nih, itu juga kan akan menggratiskan sekolah SD sampai ke SMA swasta. Kalau negeri sudah dilakukan ya, udah ya swasta gitu. Nah, ketika swasta ini sudah digratiskan, saya yakin PPDB tidak bermasalah lagi. Karena orang tua tidak harus berbondong-bondong dan harus menyekolahkan wajib di negeri, tidak. Karena di swasta pun sama, tidak. Ada subsidi ya, Pak? Ada subsidi, tidak berbayar lagi. Dan sebenarnya Kota Cilegon sudah melakukan itu. Gitu. Tapi sekarang memang belum semua ya. Artinya bahwa anak-anak miskin yang tidak mampu bayar SPP dan sekolah di swasta itu sudah dibantu dan dibiayai oleh pemerintah Cilegon. Gitu. Karena memang tadi ya daya tampung SMP negeri tidak akan menampung keseluruhan siswa SD. Nggak akan bisa, ya. karena masih 1 berbanding berapa lah, aku takut salah sebut ya. Otomatis mau tidak Gitu. mau pilihannya adalah sekolah swasta, namun tadi karena berat dengan biaya SPP dan biaya masuk, nah nanti mungkin programnya adalah subsidi ya dari pemerintah Kota Cilegon maupun juga dari provinsi. Dan harapan kami nanti di 2025-2030 ini mudah-mudahan kami bisa melanjutkan ya gitu. Jadi ini program masalah-masalah seperti ini sudah tidak ada lagi. Betul. Swasta akan kita gratiskan semua. Amin, amin, amin. Jadi nggak ada lagi swasta yang gulung tikar ya Pak? Betul, Akibat nggak dapat betul. siswa. Karena sekarang ini ada sekolah yang sampai menolak murid, ada juga sekolah yang mencari murid. Betul, tidak merata ya Pak ya? Nah, saya sampaikan tadi, tidak merata. Tidak merata. Baik, ditahan di sini dulu Pak. Kita masih ada satu segmen terakhir untuk kita tetap bersama kami. Mama aja deh Ma yang duduk. Mama kan lebih tua. Ayo Ma duduk Ma. Aku berdiri aja. Ah iya, aku suka melon jus Ma. Ayo Ma bikinin Ma yang dingin. Iya Tante, mau dong Tante. Hukuk. Kita cuma punya 2 musim. Musim kemarau sama musim hujan. Iya, ditambah lagi musim jeruk sama musim mangga. Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas. Mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di
Gaza. Penyegelan lahan reklamasi seluas 0,4 hektar di Batu Putih, Desa Teluk, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau dilakukan. Alun-alun Pati terlihat cantik dengan bunga tabebuya yang berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, pink, putih, dan kuning. Di bawah pohon tampak bunga tabebuya yang rontok semakin menambah suasana seperti di Jepang. Beginilah patung sang proklamator Bung Karno, Presiden pertama Soekarno yang sudah berdiri tegak dan baru selesai pembuatannya. Patung tersebut berdiri tegak menjulang tinggi di halaman kantor Desa Jatiraga, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Halo pemirsa, selamat siang. Halo Indonesia kembali menemani siang hari Anda. Saya Nina Rostiana. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Melekat masih di DPRD Kota Cilegon. Dan ini masih menarik ya, bagaimana persiapan menuju Indonesia Emas 2045 dimulai dari anak-anak yang memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari begitu ya Pak. Bukan hanya dari prasarana dan sarana, tapi juga ada program nutrisi ya, tadi makan bergizi gratis. Dan minum susu. Dan juga ada tambahan susu. Ini lengkap ya, artinya sudah difikirkan bagaimana mencetak generasi yang unggul begitu. Dari mulai SD, bahkan SMP pun juga nggak luput ya Pak, masih tetap diberikan nutrisi tadi. Nah tadi kita tertahan juga di pemerataan begitu ya, pemerataan bagaimana tidak lagi berbondong-bondong untuk menyekolahkan di sekolah negeri. Sebetulnya memang tadi betul ya Pak, pasti orang tua melihat dari segi, wah ini gratis soalnya, jadi saya harus mau masuk di negeri. Tapi kan balik lagi ke jumlah ataupun juga kuantitas dari sekolah tersebut belum banyak. Betul. Nah tadi sudah ada solusi, mudah-mudahan di swasta pun juga mendapatkan hal yang sama seperti di sekolah negeri ya Pak? Insya Allah program ke depan seperti itu. Baik, nah akan ini tercapai, yakin saya. akan tetap tercapai dan tidak ada lagi sekolah-sekolah yang akhirnya karena nggak dapat siswa banyak yang tutup Pak. Betul, betul. Nah, ini juga butuh solusi begitu ya dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Kemudian tantangan ke depan nih Pak terkait dengan tantangan pendidikan begitu ya di Kota Cilegon. Bapak melihatnya seperti apa sih Pak tantangan di depan? Begini, Mbak. Cilegon ini adalah kota di mana ada masyarakat imigran seluruh dunia itu ada di sini. Nah, yang pertama itu. Dan budaya yang mereka bawa itu macam-macam. Betul. Gitu kan? Dan banyak juga budaya yang mereka bawa ke Cilegon ini bertentangan dengan budaya yang ada di Cilegon ini. Nah, satu yang terpenting dari pendidikan ini adalah pendidikan agama. Ya, gitu. Karena apa? Penguatan di bidang agama ini akan terbawa terus sampai ke mereka dewasa. Dan ini adalah salah satu cara untuk membentengi anak-anak dari pengaruh-pengaruh budaya luar yang sekarang ini tidak cuma bisa ditonton di media-media, tapi ada di Cilegon. Karena masyarakat dunia itu ada di Cilegon sekarang ini. Mungkin hampir semua negara di dunia ini ada di Cilegon ini. Walaupun tidak banyak ya, dan mereka semua bawa budaya. Gitu. Dan mereka juga berinteraksi, bergaul dengan masyarakat Cilegon. Budaya mereka pasti berbeda dengan kita. Nah, ini benteng yang paling baik adalah pendidikan agama. Makanya saya sih menginginkan ke depan ini bahwa anak-anak Cilegon ini, terutama di level SD, sekolah dasar ini harus lebih banyak pendidikan agama. Kemudian baru budaya, gitu ya. Karena apa? Budaya kita jangan sampai hilang. Gitu ya. Kalau sampai budaya kita tergusur oleh budaya orang-orang masyarakat luar yang masuk ke Cilegon, saya katakan Cilegon tidak seluas Indonesia, Cilegon ini bisa hilang. Gitu. Bisa hilang. Makanya pendidikan agama ini adalah untuk membentengi pengaruh luar, dan budaya, mencintai budaya Cilegon ini adalah untuk juga membentengi agar budaya luar tidak langsung bisa diserap dan diterima. Mereka akan bisa menfilter, oh lebih baik budaya kita kok, budaya kita kok, seperti itu. Jadi langkah pendidikan dasar seperti itulah ya. Jadi untuk langkah ke depan tentu kita menginginkan
tidak ada lagi di Cilegon ini anak putus sekolah gitu ya. Nah, kami juga pemerintah Cilegon sudah mengembalikan 305 anak putus sekolah ke lembaga pendidikan lagi. Ya. Gitu. Jadi dengan program gerakan Sekolah Maning Lur. Nah, itu di Cilegon itu ada tuh gerakan Sekolah Maning Lur. Nah, itu kita sudah alhamdulillah sampai saat ini sudah menarik kembali anak putus sekolah sebanyak 305 anak sekolah sudah masuk sekolah Kembali ke sekolah. Ya, Kembali ke gitu. sekolah, ya. Kemudian ada tujuh anak-anak yang berkebutuhan khusus juga sudah kita tarik kembali yang mereka putus sekolah ya, sekolah baik itu di formal maupun non formal. Alhamdulillah itu langkah-langkah kita. Ke depan akan lebih tingkatkan lagi, terutama untuk disabilitas. Itu kita juga akan memberikan fasilitas baik untuk sarana pendidikan sampai nanti ke sarana mendapatkan pekerjaan, kesetaraan dengan mereka-mereka yang normal. Memiliki peluang yang sama. Cukup tinggi juga, seperti yang ada di Cilegon ini. Jadi semua kita pikirkan lah itu ya, semua kita pikirkan. Insya Allah program ini akan dilaksanakan ke depan terwujud. Betul. Saya optimis akan sangat terwujud. optimis ya untuk tantangan tadi yang mudah-mudahan bisa terserap dengan baik, pendidikan agama terutama, kemudian juga karakter ya. Bagaimana anak-anak ini juga tidak hilang budayanya, ambil yang positif, yang negatifnya tinggalkan. Apalagi ini peran dari media sosial juga luar biasa. Anak-anak luar biasa, cepat banget Pak adaptasinya ya mereka. Penanaman agama dan mencintai budaya lokal itu ini menjadi program yang nantinya akan masuk ke dalam program sekolah. Program sekolah. Iya. Nah, kemudian bagaimana peran dari pihak swasta? Karena Cilegon ini dikenal juga sebagai kota industri. Banyak juga perusahaan-perusahaan swasta yang juga turut andil untuk memberikan bantuan CSR berupa beasiswa. Tanggapan Bapak seperti apa? Selama ini sudah berjalan baik. Sekalipun juga masih ada perusahaan-perusahaan yang memang masih belum respect ya, tapi selama ini sudah sangat baik ya. Terutama perusahaan besar yang di Cilegon selama ini sudah menjalankan itu sangat baik gitu ya. CSR yang diberikan kepada kita masyarakat Cilegon terutama dalam hal pendidikan juga udah sangat terasa dirasakan oleh anak-anak kami di Cilegon ini, terutama dalam hal pendidikan ya, sarana-sarana pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan gitu ya. Makanya saya kepingin bahwa anak-anak Cilegon ini nantinya akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dari industri yang memang industri itu membutuhkan tenaga itu, skill itu. Artinya begini, anak Cilegon ini berkolaborasi dengan industri, tapinya tidak hanya dalam hal pelatihan saja, tapi industri itu melatih anak-anak Cilegon ini yang nantinya tenaga itu, skill itu dibutuhkan oleh industri itu sendiri. Dibutuhkan oleh kebutuhan industri tadi. Iya, gitu. Jadi tidak hanya memberikan pelatihan doang gitu. Dan ini juga sebetulnya sudah berjalan, beberapa industri sudah berjalan gitu. CSR sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Cilegon di dunia pendidikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi. Insya Allah, perusahaannya juga bisa lebih tambah lagi ya. Kita selaku DPRD selalu mendorong. Betul. Karena sangat penting sekali, sangat berguna, karena jumlah anak-anaknya pun juga cukup banyak begitu ya. Betul. Karena kalau dari anggaran saja pasti akan terbatas, tapi kalau dibantu sama-sama gotong royong nih otomatis bisa lebih ringan ya Pak Wakil ya. Insya Allah. Baik, ini karena sudah di penghujung, ada selalu pesan yang ingin disampaikan nih dari narasumber kita, dalam hal ini Pak Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon. Apa pesan yang bisa disampaikan untuk masyarakat, terutama terkait pendidikan menyongsong Indonesia Emas 2045? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Program Indonesia Emas 2045 ini wajib hukumnya kita sukseskan, karena bagaimanapun generasi muda kita nantinya akan berdaya saing yang lebih tinggi dengan masyarakat luar, dan juga
untuk mempersiapkan ini semua, tentunya pendidikan adalah gerbang utama untuk masuk ke dalam visi Indonesia Emas 2045. Pendidikan tidak bisa dianggap remeh. Pendidikan ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk generasi kita, karena anak-anak kita nantinya akan berhadapan dengan dunia global yang lebih menantang gitu. Makanya persiapan dari hari ini, pendidikan di Cilegon, terutama anak-anak Cilegon, harus dipersiapkan selebih dini, terutama dalam kualitas pendidikan. Kita sudah mencoba dan sudah sedang berusaha untuk meningkatkan dari semua lini, dari infrastruktur, dari dari kualitas tenaga pendidik, dan juga dari kuota-kuota pekerjaan nanti, lapangan pekerjaan. Ini kita selalu dorong agar anak-anak Cilegon nantinya tidak ada yang menganggur dan bisa berdaya saing dengan negara lain. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Sohidin SH, sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan. Mudah-mudahan harapannya bermanfaat apa yang tadi disampaikan. Sekali lagi, Indonesia Emas 2045 harus dipersiapkan sedini mungkin. Betul. Untuk bisa mencetak generasi emas yang unggul, berdaya saing, dan juga yang paling penting juga sehat begitu ya Pak. Betul. Akan nanti ada bonus demografi di 2045. Terima kasih sudah bersama kami selama kurang lebih 1 jam. Nanti kita akan ketemu lagi Pak Wakil dengan tema-tema yang berbeda. Selalu diberikan kesehatan Pak dan kelancaran di setiap aktivitas. Nanti kita akan tema-tema yang lain juga kita akan sampaikan untuk Bapak. Dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita pada program Melekat kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.